Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day everyone. Now di sini kita akan melakukan wawancara dengan salah satu guru bahasa Inggris di SMPN 13 Malang. Boleh diperkenalkan diri dulu? Boleh. Nama saya Farhan Mawan, saya guru bahasa Inggris SMP Negeri 13 Malang. Saya mengajar di kelas 8 dan kelas 9. Panggilannya berarti kami bisa memanggil dengan Farhan. Pak Farhan. Oke, jadi kita sudah bersama Pak Farhan. Pak Farhan, apa kabar hari ini, Pak? Baik. Oke, di mengajar di SMP 13 sudah berapa lama, Bapak? Mulai tahun 2022, berarti hampir 2022. Iya. Wow. Oke. Nah, untuk di kelas 8 mengajar berapa kelas, Bapak? Di kelas 8 saya mengajar ada 3 kelas ABC. Oke, ABC. Kalau di kelas 9? Kelas 9-nya 4 kelas, ada ABCD 9. Untuk kelas 8, materi yang terakhir sampai di materi apa, Pak? Di kelas 8 materi terakhir itu chapter 2 yang di Agridani ya, Naratif ya, Pak? naratif. Kalau di kelas 9, Pak? Kalau di kelas 9 itu sampai materi recount, jadi pengalaman pribadi, taking tip, masih chapter 2 juga. Oke, baik. Lalu kalau untuk tujuan pembelajarannya mungkin di salah satu kelas saja, Pak? Di kelas 8 atau kelas 9? Ya, dari keseluruhan kelas ini sebenarnya tujuan saya anak-anak bisa membuat kalimat dan produce, jadi mereka bisa speaking sesuai dengan ide atau pemikiran siswa itu sendiri. Kalau dilihat dari kemampuan peserta didik, Pak, sampai mana ya untuk bisa mencapai tujuan speaking itu tadi? Kalau kelas 8 sih mungkin dari inputnya lebih bagus, jadi beberapa lebih banyak dari mereka itu sudah mampu speaking, tapi kalau untuk kelas 9 sendiri masih banyak yang kurang, jadi apa ya, istilahnya metode yang saya gunakan beda atau tingkatan tugasnya pun beda. Perbedaan metodenya mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut? Oh ya, kalau yang kelas 8 itu apa ya namanya? Jadi mereka pertama-tama diberikan kosakata, terus mungkin memahami teks, jadi dari latar belakang cerita, terus tokohnya siapa, terus istilahnya di situ mereka menemukan mana yang kalimat verbal nominal, terus juga mereka mencoba untuk langsung speaking. Beberapa dari mereka itu istilahnya bisa ya, jadi ya memang kebanyakan mereka menghafal, tapi dari segi pengucapan pun juga tapi kalau dari kelas 9 itu lebih teks itu hanya untuk menambah kosakata mereka seperti itu. Jadi kita pecah-pecah mulai dari perkataan kita bekali. Jadi di awal pembelajaran anak-anak kita bekali vocabularies, terus sampai kita bahas cara membacanya perkata itu, terus artinya apa, terus misalnya berikutnya mereka saya beri fill in the blank.
dan saya membaca dan mereka menyimak seperti itu. Yes. Itu mungkin level pertamanya, terus mungkin baru pertemuan berikutnya mereka saya terapkan cara seperti itu, tapi asesmennya atau tugasnya itu mereka baru membuat tulisan sesuai dengan mungkin pengalaman mereka kayak gitu. Di akhir baru dari tulisan itu tadi speaking gitu ya. Coba speaking. Kenapa Bapak memilih dari antara banyak skill itu fokusnya di speaking Bapak? Oh ya. Ya karena pada intinya nanti siswa memang harus bisa speaking. Dan mungkin level mereka itu karena backgroundnya dari SD kebanyakan mereka tidak memperoleh bahasa Inggris pertama. Jadi kami mensiasati untuk menambah kosakata di awal pelajaran dan diusahakan kosakatanya itu sesuai dengan teks yang mau kita beri jadikan tugas atau pokoknya entah nanti teks yang akan dibaca atau mau dikerjakan siswa itu beberapa kosakata itu sudah kita perkenalkan di awal jam pelajaran. Vocabulary building di awal itu memang sangat penting ya Pak. Ya, Seperti itu. Dan mereka kesannya juga. Jadi kalau untuk unjuk kerjanya bentuknya dalam bentuk apa Bapak speaking itu tadi? Oh ya, kadang monolog langsung speaking di depan kelas atau di depan saya. Itu kalau yang video sih memang sudah saya targetkan tapi masih belum jalan karena kebanyakan kegiatan juga sekolah. Terus yang kelas 3 pun agak sulit, jadi nyoba mungkin di chapter 1 membentuk cerita atau memperkenalkan diri dan keluarga mereka itu masih sulit, jadi membutuhkan 2 pertemuan. Untuk tampil pun ada yang masih malu-malu seperti itu. Kalau untuk dari monolog dan speakingnya itu tadi yang dinilai apa saja ya Pak? Oh ya, dari pertama itu pronunciation-nya, jadi pengucapannya diucapkan benar, terus kontennya juga istilahnya bagus, nggak sekedar memperkenalkan diri aja, mungkin ada tambahan alasan atau apa. Terus dari grammarnya juga kami perhatikan. Jadi di awal itu sudah ditentukan untuk apa yang harus dinilai gitu ya Pak? Iya sudah. Penentuan itu dengan MGMP sekolah atau? Itu ya MGMPS dan teman-teman guru bahasa Inggris SMP 13. Oke, yang selanjutnya part selanjutnya yang bagian hook tadi kan W. Tadi udah kenal ya Pak? Oh, jadi tadi yang kita tanyakan tuh tentang steps atau approach yang digunakan Bapak ketika mengembangkan kerancangan pembelajaran sesuai dengan namanya framework UBD Pak. Ya, understanding by itu namanya backward design. Itu kan selama ini kita tahunya kan kita mengembangkan rancangan pembelajaran dulu baru assessment baru tujuan pembelajaran. Nah, kalau UBD itu yang kita merancang tujuan pembelajaran dulu baru assessment baru kegiatannya. Nah, ini kita sedang menganalisis itu dari Bapak gitu. Nah, kita lanjut ke yang bagian selanjutnya tadi bagian where kayak bagian tujuan pembelajaran atau secara umumnya. Terus kita mau bertanya tentang hook atau bagaimana Bapak memancing atau menarik perhatian siswa gitu sebagai dari pembelajaran Bapak. Nah, yang pertama bagaimana caranya mengunggah pemikiran untuk melibatkan peserta didik dengan ide-ide besar dan melakukan unjuk kerja. Oh itu. Ya. Gini, mungkin pertama ya anak-anak saya pancing mungkin dari gambar atau video yang ada kaitannya dengan materi, lalu saya tanyakan ke mereka apakah mereka punya pengalaman atau pernah
istilahnya mengalami peristiwa yang hampir mirip atau sama persis bisa disampaikan. Tapi mungkin beberapa dari mereka masih bisa menyampaikannya itu dalam bahasa Indonesia. Oh iya. Tapi nggak apa-apa. Jadi ketika mereka menyampaikan dalam bahasa Indonesia, ya saya membantu. Oh ini loh bahasa Inggrisnya. Gitu. Berarti kebanyakan dari pengalamannya siswa sendiri. Iya. Kalau yang dari bapaknya juga ini nggak mempertimbangkan gaya belajar siswanya gitu? Ya, pernah. Kayak menemukan yang visual, audio gitu. Ya, pernah. Itu pernah saya lakukan. Jadi siswa langsung saya suruh angkat tangan. Siapa misalnya yang suka membaca, angkat tangan, yang suka menonton film atau melihat gambar itu mudah paham siapa, atau yang suka belajar sambil jalan-jalan siapa itu. Oke, berarti udah ini ya. Itu langsung saya golongkan. Oh gitu. Kalau digolongkannya gimana Pak? Pakai medianya dibedakan? Nah itu ya ini juga. Jadi setelah saya golongkan itu medianya untuk belajar maupun stepsnya itu saya bedakan juga. Jadi contohnya dulu itu perkenalan tentang recount tag atau procedure tag. Itu siswa yang visual itu saya beri primbingan berupa data konsep dari procedure tag. Nah, mereka silakan pelajari di nanti naruhnya di mungkin di kelas sebelah mana siswa berkelompok di situ, yang visual, yang auditory. Nah itu bisa putar slide sambil speakernya dinyalakan, mereka mendengarkan mungkin video dari YouTube yang tentang sama procedure tag. Yang ketiga yang kinestetik ya. Nah, kinestetik itu siswanya saya ajak keluar kelas, mau di tempat mana, wis di sana dia ada yang melosor, ada yang sambil tiduran atau selonjoran. Itu mereka mendengarkan apa yang saya jelaskan dan mereka silahkan mencatat hal penting yang ingin kalian catat. Jadi berarti udah bermacam-macam ya caranya. Ya terus kayak bagaimana Bapak menciptakan peluang Bapak sendiri agar siswanya tuh terdorong gitu loh, terdorong untuk membuat keputusan atau membuat ide-ide yang cemerlang gitu, biar kreatif gitu loh Pak. Oh iya, itu yang pertama mungkin gunakan pengalamanmu. Kalau enggak ya imajinasikan kira-kira hal apa yang ingin kamu lakukan. Kalau yang positif tag ya berarti hal yang mungkin dari atau yang ingin kalian lakukan. Ya kadang juga mereka kan aduh Pak, awal itu bahasa Inggris sudah mereka merasa sulit, spesifis. Dan jadi caranya ya harus kita pancing. Kamu pernah bikin ini enggak? Atau kamu pernah rekreasi enggak? Pernah Pak? Kemana? Oh ya, sama siapa aja? Naik apa ke sana? Berangkat jam berapa? Sampai di sana main apa aja? Terus pulangnya capek apa enggak? Seneng apa enggak? Seneng ya wis tulisan. Nah itu bisa kalian tulis. Jadi kita pancing. Kita gali dulu informasi dari siswa kita. Nah, terus kan buktinya kamu bisa, yaitu yang kamu pilih. Oh, pokoknya yang mereka tahu dulu gitu ya. Oke. Kemudian pendekatan penyampaian materinya yang seperti apa yang Bapak terapkan agar minat siswa itu tertarik gitu, ketika dalam pembelajaran. Oh iya. Ya pendekatannya lebih ke pendekatan apa ya? Ke anak-anak. Sedikit saja kayak gitu bisa. Jadi saya mungkin menggunakan gaya ngomong mereka atau gaya bersikap mereka kayak gitu.
kan kebanyakan mereka mungkin bagi guru yang lain lebih ke seperti kedekat kalau jadi harus gini. Kalau saya ya nyantai, oh nggak mau gini ya coba yang ini, kalau nggak mau ini ya ini. Pokoknya jangan sampai nggak dikerjakan karena konsekuensinya kan seperti itu. Oke, berarti Bapak pendekatan personalnya yang ini ya, santai aja ya? Iya. Tapi kan kadang kata santai ini kadang di ini ya, dipandang sebelah mata sama siswa gitu. Iya, itu sisi negatifnya memang seperti itu ya. Menanggapinya ya santai. Ya memang istilahnya mereka usia SMP, jadi mereka itu sebenarnya butuh teman untuk sharing. Jadi mungkin di rumah mereka kalau sambat sama orang tuh pasti langsung yo saja nih kamu pasti dimarahi atau apa. Nah, tapi kalau mereka mungkin kesulitannya ini ya, oh ya ayo diperbaiki seperti ini jangan gitu ya. Ya kebanyakan selain tanya tugas mereka curhat tentang temannya atau rumahnya. Oh, pokoknya sering dicurhatin juga ya? Oh iya. Oke, berarti yang santai aja. Terus kalau di dalam kelas kan siswanya nggak bisa sama semua gitu kan ya Pak ya? Iya. Pasti ada macam-macam siswa, ada yang high achiever, low achiever gitu. Nah, Iya. kita yang dari kalangan low achiever ini kan pasti mereka mengalami kesulitan gitu dalam belajar. Nah, kira-kira Bapak bagaimana cara Bapak agar mereka tuh juga bisa ikut andil, bisa ikut partisipasi secara aktif di dalam kelas? Oh iya. Itu kadang teman sebaya kalau saya. Jadi ya siswa yang aktif bisa, terus biasanya kan selesai lebih awal. Terus ya saya ginikan, tolong bantu teman yang itu, entah yang temannya masih rame atau yang diem aja, karena saya tahu yang diem tadi itu memang kurang bisa bantuan supaya ilmunya bermanfaat. Oh gitu Pak. Siap. Oh, peer teaching juga ya? Ya seperti itu, teman apa ya, teman sebaya. Karena dia lebih mampu, saya suruh bantu teman yang Apakah itu berhasil gitu Pak? alhamdulillah berhasil. Oh, berarti Bapak memastikan bahwa itu benar-benar dilakukan oleh siswanya gitu gimana? Kayak apakah siswa yang low achiever ini mau mendengarkan si high achiever-nya ini gimana? Mungkin ya setelah mungkin beberapa siswa akan maju setelah ada waktu luang, saya datangi lagi siswa yang low tadi, saya pastikan kalau belum bisa ya saya tambahkan. Oke. Sampai benar-benar istilahnya tugasnya benar, atau kadang siswa mengumpulkan tugas tapi dari 10 soal, nah itu mungkin 1 sampai 4 soal itu masih salah. Nah, siswa ini perbaiki lagi, ini kurangnya ini kurangnya ini, saya suruh kembali. Baru setelah dibetulkan semua, baru saya beri nilai 100. Jadi kebanyakan di kelas saya itu mesti nilainya 100. Karena itu mereka maju salah, tak suruh betulkan. Oh, berarti kayak ini 2 kali. Seperti apa ya, portofolio kalau nggak salah. Oh. Jadi kalau salah perbaiki dulu sampai langsung dapat 100. Oh, oke. Berarti dipastikan, jadi selama Bapak memberi feedback itu biar mereka juga tahu gitu ya? Biar langsung dikerjakan. Oh, ya biar nilainya sempurna semua gitu. Iya. Oke. Terus ada ini, apa saja hambatan yang Bapak pernah alami ketika ingin mengambil keputusan di dalam kelas atau di dalam sekolah gitu? Oh, yang hambatannya? Iya. Ya mungkin dari karakter siswa, mungkin istilahnya beberapa siswa sangat tinggi, sangat pintar lah. Tapi kebanyakan, nah itu levelnya di bawah rata-rata. Nah itu seperti menentukan soal, soal ulangan. Jadi akhirnya soal itu saya bikin mungkin lebih mudah, sehingga yang pinter memang bakal dapat 100, yang kurang mungkin dapat bisa KKM.
Berarti soalnya dibedakan, medianya dibedakan gitu. Ya. Oh. Terus selain karakter peserta didik ada yang lain nggak kira-kira? Karakter kayak belajar mungkin dari input mereka juga ada berbeda, minat juga berbeda. Ini ya, cara kasih apa ya? Cara kita menggali minat mereka juga susah gitu ya, Pak? Apa gimana? Kalau menggali minat mereka kalau terhadap bahasa Inggris itu bisa kok dari kalau dari saya sih dilihat aja dari kesehariannya di kelas itu. Kalau rajin ya memang dia minat, kalau tapi memang kurang, meskipun anaknya pinter tapi kalau kurang rajin ya memang dia kurang minat. Terus ini kan di sini juga ini ya Pak, penggunaan gadgetnya kan dibatasi gitu. Kan sesuai perizinan guru dan kebutuhan di pembelajaran itu, karena kan sesuanya HP gitu loh. Kan katanya biar mencari informasi, referensi gitu. Tapi menurut Bapak itu gimana dalam penggunaan gadget di kelas Bapak gitu gimana? Ya memang 50-50, soalnya memang kadang mereka menyalahgunakan. Jadi HP-nya dipakai untuk malah game atau yang pakai sosmed, kadang malah gitu kan. Jadi saya mensiasatinya memang sesekali mereka pakai HP dan menggunakan media yang memang pakai HP seperti word call itu atau game yang lainnya itu pakai HP, atau mungkin sesekali pakai Google Translate. Nah, itu untuk bikin kalimat. Tapi penggunaan HP-nya setelah selesai saya menjelaskan, jadi digunakan terlebih dahulu. Nah, ketika memberikan penugasan baru mereka pakai HP itu. Terus kadang juga saya siasati mereka, saya minta bikin konten yang berbahasa Inggris, entah nulis kata-kata hari ini, kan bahasa mereka kan. Itu yang pakai HP yang pakai kata-kata bahasa Inggris. Ya, kata-kata hari ini, quotes. Oh, quotes-nya nanti dikirim di Instagram. Ya, Oh. SG atau SW. Oh, nanti bapaknya di tag gitu. Bisa, atau mereka langsung nunjukin pokoknya dalam waktu 24 jam jangan dihapus. Gitu. Jadi ultimatum. Oke. Berarti dimanfaatin sekalian ya? Iya, sekalian. Oke. Terima kasih atas waktu Bapak. Perkenalkan, saya Zurian Pikusia, Mbak bisa panggil Zuzu. Saya bersama dengan Bapak Farhan di sini. Saya sebenarnya ingin melanjutkan kembali, masih terkait dengan eksplorasi di dalam maupun di luar kelas. Mungkin tadi Bapak sempat menyebutkan bagaimana siswa pernah diajak keluar mungkin ya Pak ya. Saya sebenarnya lebih tertarik untuk mendalami berbagai teknik mungkin atau approach yang Bapak gunakan bagaimana agar mereka itu lebih terlibat aktif, karena lebih sering itu siswa itu kalau metode yang lama itu lebih sering pasif. Nah, sedangkan kami biasanya akan diminta untuk bagaimana caranya agar metode-metode itu lebih student approach gitu. Kira-kira apa saja atau bagaimana cara agar peserta didik itu terlibat dalam eksplorasi ide-ide yang ada maupun dalam pertanyaan-pertanyaan penting untuk materinya? Mungkin per skillnya, mungkin ada contohnya gitu. Kalau untuk eksplorasi ya mungkin saya lebih kembali ke pengalaman mereka pribadi sih. Yaitu dari pengalaman mereka menyebutkan ya. Jadi ya saya menanyakan mungkin pernah melakukan kegiatan apa, sama siapa, terus kapan, gimana perjalanannya, seperti itu. Sehingga itu kan sudah mereka alami, jadi mudah untuk diucapkan. Tinggal mereka nanti menyusunnya dalam bahasa Inggris. Oke,
Mungkin dari segi nanti ending outputnya menjadi tulisan mungkin ya Pak ya, atau Iya. untuk speaking. Oh ya, berarti kalau untuk kemampuan yang ingin ditunjukkan berarti nanti fokusnya ke speaking gitu ya Pak. Iya. Lalu, nah ya tadi untuk penampilan puncaknya berasal dari speaking, apakah ada juga seperti PR ataupun hal-hal yang lain untuk mengukur tingkat keterlibatan siswa itu tadi, keaktifannya gitu Pak. Kalau untuk mengukur keterlibatan siswa itu pertama mungkin di awal pembelajaran kan seringkali saya berikan kosakata yang itu nanti bisa mengguide mereka untuk mengerjakan tugas yang berikutnya, bisa membantu mereka mengerjakan tugas yang berikutnya itu terus Kalau misalkan pendekatan yang seperti pembuatan proyek atau seperti itu, mungkin ada contohnya Pak, mungkin buat poster atau membuat podcast atau video, mungkin tadi ada video ya, Iya. story. Video, oh ya video juga. Jadi mereka video tentang shoot note itu saran ya, prohibition, communication, prohibition. Terus mereka itu saya minta untuk membuat video tugas akhirnya. Jadi ya mungkin awalnya seperti contoh video, terus saya lanjutkan ke materi mungkin sedikit. Setelah itu mungkin nyoba sih bikin kelompok mungkin 3-4 orang maksimal, terus mereka saya minta untuk membuat percakapan. Nah mereka menulis, tapi kebanyakan mereka kan Baca. masih bahasa Indonesia. Jadi ya udah bahasa Indonesia dulu, terus mereka terjemahkan, tapi dari terjemahan mereka itu masih saya revisi dulu supaya grammarnya atau kosakatanya benar. Setelah itu kalau sudah saya ACC, mereka saya izinkan untuk membuat video. Berarti dari mungkin masih menyangkut ke itu tadi, juga bisa masuk ke proses reading sama revisi gitu ya Pak ya, dari segi di feedback dulu, baru kalau sudah sempurna baru di buat produknya. Oke. Lalu saya ingin mempelajari lebih lanjut Pak mengenai ya mungkin cara-cara memandu mereka, kira-kira kalau dari proyek itu tadi berarti apakah di koreksi satu-satu per kelompok seperti itu melalui Google Docs Pak, ataukah bagaimana Pak prosesnya? Oh ya, ya dari prosesnya saya cek tiap kelompok. Jadi setelah cek tiap kelompok, ya terkadang mereka saya minta maju langsung untuk ngomong dan speaking langsung, tapi masih bukan speaking, masih reading. Kalau yang sudah hafal boleh speaking, kalau yang enggak ya sedikit aja. Jadi kan kalau baca ya reading, bukan speaking. Tuh saya lihat juga pengucapannya itu sudah benar apa gitu. Saya cek. Pronounce-nya juga ya Pak. Karena kan produknya video kan. Jadi mereka maju ya hanya untuk pengecekan. Jadi baik dari tulisannya maupun pengucapannya. Nanti hasil akhirnya video ya kita nilai sesuai produknya, dari cara pengucapannya, kefasihannya, terus kalau grammar sudah. Insya Allah sudah banyak dari ini Pak ya. Sudah lebih baik daripada yang
istilahnya disuruh bikin dialog terus bikin video tanpa ada arahan itu sangat jauh. Jadi memang ya kalau anak-anak kalau mau bikin video ya kita arahkan tulisannya dulu, terus cara speakingnya seperti apa. Berarti itu nanti untuk satu kali pembuatan project itu bisa menghabiskan berapa pertemuan? Ya bisa, yang paling itu hampir 1 bulan. Oh, pembuatan videonya dari awal menulisnya, menentukan temanya nanti apa Iya. gitu. Jadi 1 bulan anggaplah 1 bulan. Jadi mungkin di awal sudah saya kasih gambaran, nanti tugas akhirnya membuat video dialog yang tentang obligation, suggestion, prohibition. Nah itu kayak gini lah. Nah, tapi sebelum membuat video kalian saya bekali materinya, ini contoh filmnya, terus materinya kayak gini. Terus setelah itu mungkin di pertemuan berikutnya mulai bikin tulisan, karena menjelaskan satu materi kadang ya 2 pertemuan. Ya bisa kita menjelaskan satu materi sehari langsung bikin dialog. Nah, itu levelnya anak kuliah. Kalau anak SMP harus Tidak kaget ya Pak ya. ya, harus ulang kayak gitu. Karena Dan inputnya juga. perlu translate satu-satu, mungkin masih banyak. Terus Kesalahannya banyaknya di apa Pak? Kesulitannya? Ya dari kosakata, terus kesalahannya juga bahkan mereka itu pemahaman bahasa Indonesia yang baku itu juga kurang. Nah itu jadi ketika mereka translate di Google Translate pun itu beda. Makanya jadi beda. Ya maknanya itu jauh berbeda. Nah itu yang perlu kita luruskan. Jadi lihat sih bahasa Indonesiamu, oh maksudnya ini salah. Nah, kita jadi masih apa ya, satu video itu lama. Nanti mungkin setelah 2 minggu mungkin beberapa ada yang dialognya sudah benar-benar betul. Nah itu untuk proses take video pun ya takes time kan, butuh waktu juga. Nah itu 2 minggu setelah teksnya jadi, itu istilahnya mereka kita beri tugas di rumah untuk videonya. Jadi sambil mengisi 2 minggu yang kosong itu kita bisa menambah materi atau ngasih soal-soal yang masih terkait dialog. Topik itu. Jadi dalam waktu 2 minggu itu mereka mengerjakan videonya sebagai PR. Bukan, soalnya kalau dijadikan tugas sekolah mereka harus bawa properti yang berbagai macam. Kalau membutuhkan waktu yang sangat lama mungkin tidak bisa sebanyak itu mungkin ya Pak ya, dalam 1 semester mungkin Iya. beberapanya bukan proyek, bagaimana Bapak memvariasikannya agar mereka tetap bisa bereksplorasi gitu. Maksudnya sudah Ya mungkin apakah ada selain proyek mereka diajak keluar? Kalau yang diajak keluar tadi seperti apa Pak? oh ya, yang diajak keluar itu seperti pemahaman, mencari pemahaman tentang prosedur tech. Tapi itu saya sendiri yang menjelaskan ke mereka, tapi dengan kayak mereka ya, kalau di kelas kan ya cuma duduk gitu. Kalau di luar kan mungkin sambil selonjoran, terserah sambil tiduran, itu enggak saya permasalahkan. Tapi kalau di kelas ya jadi masalah. Terus kalau untuk yang eksplorasi di luar, ya masih kelas 7 itu mereka yang tentang materi deskriptif teks. Jadi sudah tahu rumus ya, mereka
saya minta hal-hal apa yang kalian lihat di sekolah itu silakan kalian buat kalimat, mungkin 10 sampai 15 kalimat. Dari situ kita bisa mengecek pemahaman mereka terkait kalimat simple itu seperti apa, terus mungkin ya rumus simple present yang benar itu seperti apa. Kalau dari kalimat itu belum sampai yang satu paragraf deskriptif. Iya, belum. Hanya keluar dari kalimat. Yang penting masih terkait dengan keseharian mereka, jadi lebih mudah mungkin. Iya. Oke. Ada lagi produknya sudah. Oke. Lalu kami ingin bertanya sedikit tentang revisit. Bagaimana cara agar peserta didik itu bisa dorong untuk merenungkan pembelajaran kembali atas kinerja mereka? Gimana mungkin sedikit? Oh mungkin tadi saya salah di bagian ini. Apakah mereka sudah sebelum membuat video ini itu sudah melakukan itu? Ya, berarti itu bagian refleksi ya. Ya kadang kalau di kelas kalau pas ada waktu sering saya ajak refleksi, tapi keseringannya enggak. Tapi ketika saya ajak refleksi itu ya saya tanyakan memang kira-kira tadi paham apa enggak, atau saya tanyakan pemahaman mereka tentang materi, misalnya proses cipta itu apa ya. Jadi misalnya dari tiga media, ada yang kan sesuai audio gaya belajar mereka, nah, itu mereka ternyata memiliki bisa pemahaman mereka itu bisa sama. Jadi prosedur teks itu apa? Kalau yang dari visual, prosedur teks itu apa? Jadi auditory apa? Terus dari kinestetik apa? Arti dari prosedur teks kayak gitu. Jadi dari jawaban perwakilan tadi guru itu memberikan penguatan atau menyimpulkan supaya ya mereka memang punya jawaban yang istilahnya sama tapi bahasanya beda kan. Nah, jadi guru itu memberi menggarisbawahi atau supaya satu pemikiran. Iya, istilahnya jawabannya auditori sama visual itu sama, cuma bahasanya yang lebih menyatu seperti ini. Dan apakah memang endingnya mereka itu Bapak bisa memastikan bahwa oh ini ternyata bisa ini juga bisa. Ya dari asesmen kita dapat. Jadi setelah diberi media yang berbeda-beda, kita beri asesmen yang sama. Jadi istilahnya untuk sekedar memahami entah struktur atau pengertian, nah itu kita dulu itu saya buat kita ajak. Jadi yang tabel ada 2 tabel, yang A isinya mungkin definisi dari deskriptif teks, yang B itu definisi dari prosedur teks. Nah, mereka nanti akan menjawab ya mana yang berupa definisi dari prosedur teks. Jadi mereka lihat kebanyakan jawab paling dari 7 atau 6 soal mungkin beberapa siswa yang cuma salah 1, ada yang salah 2. Dalam pemberian feedback itu nggak ada yang harus diulang-ulang sampai oh itu masih salah. Nah, tapi kan ada yang sempat membuat contoh, habis itu dikerjakan lagi, baru yang sampai baru benar dinilai terus tadi ya Pak ya. Berarti memang benar-benar nggak ada yang sampai. Ya, jadi dari setelah media yang berbeda tadi, siswa kan saya untuk mengklarifikasi mereka itu paham apa enggak, saya beri soalnya
untuk semua, pokoknya satu kelas itu soalnya sama. Nah, mereka menjawab, dan tadi kan mungkin satu siswa yang cuma salah satu atau dua siswa salah satu. Nah, dari situ kita menuju ke refleksi. Nah, dari refleksi kita tanya lagi, misalnya definisi prosedur tech apa, terus steps itu apa, material itu apa. Itu mereka yang menjawab. Ketika mereka menjawab, guru juga, pokoknya dalam bahasa itu kita sering ngasih reinforcement atau kita harus mengulang. Misalnya ini bacanya apa, fish, ya benar fish. Jadi mereka itu oh iya benar fish, kayak gitu. Jadi kayak gitu. Nggak bisa kita, kalau sepemahaman saya, jadi ini apa nak fish, ya itu dok, kayak kurang gitu. Jadi kita harus membenarkan jawaban siswa sambil kita repetition kayak gitu. Jadi siswa ya lebih hafal, lebih yakin dengan apa yang. Saya akan melanjutkan pertanyaan dari podcast dari teman saya tadi. Nama saya Yolanda Olivia, biasa dipanggil Yolanda. Nah, di sini saya akan membahas bagian tentang evaluate. Jadi mungkin sebelumnya kita akan balik lagi ke bagaimana awal Bapak membuat modul. Untuk modul pembelajaran sendiri, kira-kira dalam satu chapter itu Bapak merumuskan untuk berapa kali pertemuan? Oh, kalau dalam membuat modul kan memang awalnya ada diagnostik tes, ya diagnostik tes. Nah, itu memang kan karena target awal kami yang MGMPS itu anak-anak bisa speaking, jadi langsung di awal itu kami berikan teks yang sama dalam satu kelas. Mungkin kita ajari cara membacanya awal. Nah, setelah itu siswa maju satu persatu itu kita nilai. Setelah itu kan setelah diagnostik tes, kita mulai menyusun modul. Dalam penyusunan modul itu memang kadang kita perkirakan materi itu bisa selesai mungkin 6 sampai bisa 8 pertemuan satu bulan atau lebih. Tapi kadang kan ada kegiatan lain di sekolah tambahan itu juga kita persiapkan. Jadi untuk penyusunan modul setelah ATP, kita sesuaikan target, terus kita nyusunnya pakai pendekatan yang namanya bukan ya gender based approach itu. Jadi pendekatan bahasa itu, jadi mulai PKPR, kita berikan bentuk MOT, kita kasih contoh lagi sambil mereka mulai praktek misi-misi, terus COT, Children Junction of Tech. Mereka mungkin ya masih tugas-tugas, terus ICOT itu mereka mulai praktek. Jadi yang di COT mungkin mereka mulai menyusun teks mereka yang mereka inginkan. Yang kita lihat memang siswanya bisa, ya mungkin bisa lebih dari 15 kalimat, tapi mungkin kebanyakan siswa masih sampai 10 kalimat. Ya, yang ICOT itu ya berarti anak-anak praktek maju satu persatu sudah siap. Seperti itu di 8 pertemuan.
Berarti memang yang disetujui dari SMP 13 menggunakan genre based approach. Ya, kita juga menyesuaikan dari MGMP, dan memang kalau bahasa Inggris itu kalau pakai apa ya, pendekatan yang saintifik itu malah nggak bisa ya gimana. Ya. Seperti yang Bapak sampaikan tadi kan katanya dalam pertemuan 1-2 fokusnya ini lebih ke menjelaskan. Nah, untuk pertemuan 1-2 ini juga apa ada asesmen sendiri ya? Oh, pertemuan 1-2. Oh ya. Jadi bahasa Inggris itu memang kita menjelaskan sedikit tapi mengusahakan siswa itu lebih banyak praktek. Jadi bahasa Inggris itu tidak bisa kita menjelaskan kayak apa ya, sepenuhnya misalnya prosedur teks ini gini mereka tambah nggak praktis, nggak mempraktekkan. Jadi ya kita menjelaskan sedikit langsung praktek. Jadi ya mungkin di pertemuan 1-2 mereka listening, terus ada di awal itu kita setelah listening mungkin kita perkenalkan beberapa kosakata, terus mungkin di asesmen setelah memperkenalkan kosakata, mencari tahu artinya, mereka kita dikte untuk mengisi fill in the blank. Terus mereka mengisi dan ya menurut siswa itu lebih mudah seperti itu, enak pak kayak gini. Jadi mereka itu lebih merasa bisa nambah kosakata baru itu bangga, bisa ngomong meskipun bareng-bareng itu mereka bangga. Jadi apa ya, tugas guru itu enggak cuma menyampaikan materi tapi gimana sih mereka bisa excited sama bahasa Inggris. Kalau mereka saya kerasi ya belum tentu mereka kedepannya mau belajar bahasa Inggris, karena mungkin kesannya juga bahasa Inggris susah, gurunya pintar, bukan. Jadi mungkin setiap pertemuan ini ada asesmen dari masing-masing skill sih Pak. Oh, asesmen untuk masing-masing skill. Iya, apa mungkin pertemuan pertama biasanya reading. Oh, gitu. Ya ada. Jadi yang di awal pokoknya listening, kadang listening atau reading. Pokoknya di awal itu kalau nggak listening, reading, terus nanti setelah yang MOT atau GCOT itu mereka mulai writing, speaking. Nah, untuk penilaian diri sendiri sih Pak, penilaian diri dari siswa sendiri, kira-kira bagaimana cara Bapak membimbing peserta didik agar mereka bisa melakukan evaluasi? Oh ya, kadang ketika ngoreksi tugas siswa, nah mengoreksi kan saya minta acak. Jadi mengoreksi kalimat. Jadi siswa saya minta membuat kalimat, terus teman lain terus ditukar dengan teman yang lain. Teman yang lain itu ngoreksi. Nah, dari situ teman yang lain ngasih saran atau feedback untuk siswa sendiri. Setelah itu setelah dikembalikan ya siswa tadi istilahnya mengevaluasi dirinya ya dengan lantang di depan kelas atau di bangkunya, tapi nggak bisa semuanya karena waktu mengerjakan tugas juga masih feedback itu juga. Jadi ketika ngasih feedback itu setelah temannya, dirinya sendiri ngasih feedback buat tugasnya, guru juga nambah, istilahnya memberi saran. Kalau untuk guru mungkin ya misalkan sarannya yang positif,
Jadi kan kalau pesannya jangan bilang itu salah. Nah, ini sebaiknya seperti ini atau sebaiknya seperti ini. Enggak langsung salah itu. Iya. Nah, untuk kegiatan refleksi biasanya di akhir pembelajaran Bapak lebih sering menggunakan metode yang apa? Metode saya lupa metode apa, tapi lebih saya untuk pertama-tama ya saya tanyakan ke siswa di materi hari ini seperti apa aja, terus mungkin apa namanya kesan dari mereka itu seperti apa pelajaran, dan juga saya menyampaikan istilahnya hal-hal apa yang perlu diperbaiki dari siswa atau perlu diperhatikan lagi. Apa ini Bapak pernah kayak menggunakan mentimeter atau Mentimeter enggak pernah. secara oral mencatat? Ya, secara oral. Sebenarnya ya tahu seperti biji juga tahu, tapi belum saya terapkan di kelas. Mungkin yang terakhir membahas tentang ini Pak, motivasi belajar dari siswa. Nah kan mereka ini kadang kurang seperti menyepelekan bahasa Inggris daripada pembelajaran yang lain. Nah mungkin dari Bapak sendiri bagaimana cara mendorong peserta didik untuk terus mengembangkan kemampuan diri mereka dan lebih interest lagi ke bahasa Inggris? Oh iya, ya mungkin ceramah akhirnya dikasih kultum kayak gitu, ya manfaatnya bahasa Inggris bagi mereka, jadi mereka nanti mungkin bisa mudah dapat beasiswa, dapat pekerjaan atau penghasilan yang lebih menjanjikan. Terus selain itu saya juga mengevaluasi pembelajaran saya, jadi ini pembelajaran saya terus siswanya nggak aktif, akhirnya saya rubah, jadi mungkin akhirnya pembelajaran yang saya rasa lebih aktif itu memang awal kita perkenalkan kosakata, terus tugasnya pun harus sesuai dengan ada di dalamnya itu ada kosakata yang sudah kita pelajari di awal jam. Jadi mereka itu lebih senang gimana pembelajarannya kayak gini, angel kenapa kayak gini Pak, terus menjawab kenapa ya tahu kosakatanya lebih gampang. Iya. Gitu. Oh ya, berarti metode seperti ini jadi memang awal dikasih kosakata, terus tugasnya ada kosakata yang sudah dipelajari. Jadi mereka lebih termotivasi kegiatan aktivitas pembelajarannya apa? Mungkin project berarti. Dari kegiatannya. Lebih tertarik project bisa. Kalau project mungkin beberapa, tapi memang lebih di perjalanan atau kegiatan pembelajaran yang di kelas tadi. Jadi mereka itu ternyata lebih senang kalau mereka dapat kosakata baru, paham kosakata baru, terus bisa ngomong. Jadi kalau memahami kosakata baru itu kan satu kelas istilahnya menirukan gurunya. Jadi misalnya itu yang mereka menirukan. Kalau salah pun mereka itu nggak malu soalnya bareng-bareng. Tapi kalau pas guru kan ada yang salah ya ulang, ini baca yang benar, sampai memang anak-anak menyebutkannya benar semua. Kan bisa kan kita dengar ngomongnya itu ya memang menghabiskan energi, tapi mereka itu senang.
mungkin kalau SMP itu memang kita nggak bisa narik. Mungkin kalau yang swasta seperti sekolah yang Kristen atau Chinese itu memang kesehariannya memang sudah pakai bahasa Inggris. Tapi kalau anak-anak kami ya orang tuanya pun itu nggak berbahasa Inggris, terus mereka nggak excited ke pelajarannya, guru ini jahat tambah nggak mau belajar, itu ya udah, terus tambah di SD-nya nggak diajarkan, nggak dikenalkan tentang bahasa Inggris, jadi ya tahu. Jadi kita memperkenalkan kata itu, terus kalau sudah bisa nyoba sih naruh kata-kata tadi di dalam paragraf atau di kalimat yang merupakan tadi itu seperti apa kata yang tepat. Terus di pertemuan selanjutnya ya kita perkenalkan kata-kata baru atau yang lama atau yang kemarin sudah kita pelajari, kita tampilkan lagi, kita ulang cara bacanya. Terus kita kasih tugas sekarang bikin 10 kalimat dari kata-kata yang ditampilkan, sesuaikan kalimatnya dengan imajinasi atau pengalaman. Mereka lebih senang. Terus mereka harus lebih banyak menghafal daripada memahami. Itu levelnya masih kebanyakan menghafal. Kita nggak bisa menuntut mereka secepat anak SMA atau anak kuliah. Itu nggak bisa. Ini dari kata per kata. Baik, terima kasih Bapak. Perkenalkan, nama saya Sofia Hidayah dan akan mewawancarai Bapak. Dan ini adalah sesi terakhir kita berkaitan dengan gaya belajar peserta didik. Tadi kita udah berbicara tentang modul dan juga asesmen dan sebagainya. Ini pertanyaannya kan sangat berkaitan dengan gaya belajar, kebutuhan, minat, dan urutan pembelajaran yang efektif. Dari awal itu untuk kegiatan pembelajaran bahasa Inggris, Bapak mengajar untuk kelas 8 dan 9. Yeah. Itu peserta didiknya kan datang dari beragam latar belakang. Terkait dengan latar belakang ini, apakah kegiatan pembelajaran Bapak ini adalah kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan dengan tes diagnostik atau seperti apa? Ya, pertama ya berdasarkan tes diagnostik. Di situ kita bisa melihat kan target secara pembelajaran itu mereka bisa speaking. Ya nanti kita prosesnya seperti apa, pokoknya siswa bisa speaking. Nah, itu dari diagnostik tesnya yang berupa speaking. Nah, kita tahu kemampuan atau kosakata siswa itu segini. Itu kan kita petakan. Terus dari situ kita ya menentukan nanti materi atau asesmennya seperti apa atau metode belajarnya seperti apa. Terus juga kita diferensiasinya berdasarkan gaya belajar, baik dari yang auditory, visual, sama yang kinesthetik. Itu kalau yang untuk dari gaya belajar ya siswa kita tanyakan minatnya atau lebih suka belajar dengan cara seperti apa. Setelah mereka menjawab semua ya langsung kita kelompokkan dan kita buat media yang atau cara belajar yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Oke. Setelah tahu siswanya ini minatnya seperti apa, tadi berdasarkan dengan kemampuan speaking apa yang karakternya speaking, saya itu melihat di kelas-kelas itu udah duduk secara berkelompok. Apakah ketika pembelajaran itu anak-anak udah disesuaikan dengan levelnya masing-masing berdasarkan tempat duduknya untuk memudahkan kegiatan pembelajaran, atau tempat duduknya itu dipilih oleh siswanya sendiri, Pak? Iya, kebanyakan dipilih sesuai circle mereka. Oh, oke. Sesuai circle. Iya, mereka memilih sendiri, tapi khusus mungkin pembelajaran tertentu atau maupun tertentu itu kadang memang mengkondisikan. Jadi ini siswanya memang yang suka bikin rame, nah itu ditempatkan di
atau di depan sendiri gitu. Beberapa guru menerapkan seperti itu, tapi kebanyakan memang itu sesuai pilihan siswa. Jadi mereka duduk dengan teman yang ya mereka bisa adaptasi. Oke, baik Pak. Bagaimana cara Bapak menyesuaikan kebutuhan gaya belajar, kemudian juga pengetahuan dan minat siswa sambil tetap fokus pada tujuan pembelajaran? Gitu. Cara mengakomodasi semuanya. Oh, oke. Jadi dari tujuan Minat siswa, gaya belajar, sama kemampuan awalnya. yang Ya. gini, untuk mengakomodir itu semua ya perlu strategi. Jadi kalau dari minat atau kemampuan ya, untuk materi memang kita sesuaikan dan kita sesuaikan gaya belajarnya atau dari level mereka atau level kebahasaan mereka. Terus untuk gaya belajar kita sesuaikan dengan gaya ini. Jadi materi yang kita buat itu ini lebih, kalau dari saya lebih untuk ke tidak terlalu muluk-muluk. Jadi kita beri materi yang standar atau lebih ke ringan, karena mayoritas siswanya itu memang di low level. Jadi harapannya siswa tadi yang low ini bisa mencapai yang kita targetkan, dan bagi yang benar-benar mampu, soalnya kesenjangannya memang agak jauh. Jadi dari yang benar-benar mampu tadi ya itu tadi saya berdayakan mereka mengamalkan ilmunya dengan amal jariahnya dengan mengajari teman sebayanya tadi. Itu ya saling membantulah. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana mengubah rencana pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas jika terjadi perubahan kondisi, Pak? Secara bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila suatu saat ada perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran? Merubah. Ya. Itu memang ya kadang sudah dadakan, kondisinya berubah dadakan. Ya. Dan misalnya ada rapat guru bahasa Inggris Kota Malang, terus ada seperti P5, nah tiba-tiba seminggu kosong, seminggu full, seminggu kosong, nah itu juga jadi ya memang sudah kita persiapkan di modul awal, tapi nanti ketika ada perubahan langsung ya kita putar haluan dulu. Jadi kita sesuaikan dengan sebenarnya minggu ini siswa istilahnya habis melakukan kegiatan P5, jadi kegiatan yang mungkin agak berat seperti writing atau speaking itu langsung kita ubah, mungkin kita kasih game. Jadi biasanya kan setelah P5 itu moodnya anak untuk belajar di kelas kan langsung hilang. Hilang bis. Nah itu nggak mungkin langsung ayo anak speaking atau writing. Bisa atau melanjutkan speakingnya atau melanjutkan writing kalian bis. Itu enggak. Jadi ya kita sesuaikan dengan minat siswa. Minatnya memang lebih minat ke game kan. Nah, kita buatkan game seperti di World itu, Wishes, itu Kahoot kalau bisa. Nah, itu kita berikan ke anak-anak. Misal ini sekalian refreshing, kalian main ini, nanti skornya tunjukkan itu masuk nilai. Jadi cara mengatasinya adalah dengan cara penggunaan teknologi, belajar sambil bermain ya Pak? Iya.
Itu biasanya kalau belajar sambil bermain, kalau misalnya tidak ada P5 atau di pelajaran Bapak, biasanya tetap diadakan games. Oh itu, ya sebenarnya nggak melulu karena P5, tapi karena minat anak-anak kebanyakan kan di game medsos. Nah itu apa ya, kita dengan keinginan anak-anak atau kecenderungannya mereka ke sana, kita tidak membatasi, tapi lebih gimana caranya memanfaatkan itu jadi hal yang positif. Jadi tidak melarang, tapi membelokkan mereka supaya apa ya, kesukaannya tadi jadi hal yang positif dan bermanfaat. Teknologi memang sangat bermanfaat. Oke, baik Pak. Pengalaman belajar apa yang paling efektif untuk memperdalam pemahaman siswa? Pembelajaran Ya. Pengalaman pembelajaran apa? materinya atau Kegiatan belajarnya mungkin sangat berkesan atau memorable? ya itu tadi yang awal mungkin karena mereka levelnya bukan nggak banyak yang ke level pemahaman, yaitu lebih ke hafalan atau tahu itu tadi membaca sama-sama kosakata, mengartikan. Jadi membaca kosakata, mengartikan, ketika mengartikan mereka juga kita beri poin. Yang bisa mengartikan kata ini, katanya kita kasih poin, itu sangat memotivasi. Terus ya itu tadi kita beri istilahnya level yang ringan-ringan. Soalnya ya backgroundnya kebanyakan juga dari nol, bukan siswa yang di SD diajarkan bahasa Inggris. Sangat berpengaruh ya Pak ya. Kasihan kalau langsung di misalnya seperti ya, terus analisis itu Ya, kan sangat berat. Itu mungkin kelas 3 baru SMA gitu. Kecuali kalau di sekolah swasta yang inputnya memang internasional. bagus, nah itu bisa diterapkan itu. Kan sekolah yang internasional itu dulunya nggak perlu masuk, langsung ngasih tugas menjelaskan materi. Ya selesai. Iya, karena dari background keluarga juga kan lingkungannya mendukung Iya, untuk bahasa lingkungannya. Inggris ya Pak ya. Oke, ini bagaimana mencegah kesalahpahaman dalam pembelajaran? Kesalahpahaman dari apa? Cara pengucapan atau Iya. metode itu tadi kita klarifikasi ke anak-anak. Kalau dari kata-kata ya kita lakukan repetition. Terus refleksi itu perlu dilakukan memang. Meluruskan yang salah. Iya, meluruskan kira-kira pemahaman mereka sampai apa. Ya kalau benar ya kita repetition, kalau salah kita luruskan. Berarti itu adanya di refleksi terakhir itu ya Pak ya? Ya, di- Menyimpulkan bersama. Ini yang terakhir Pak, bisa diberikan tips dan trik untuk memiliki pembelajaran yang menarik dan efektif dari Bapak mungkin? Saran. Oh, iya. Kalau untuk pembelajaran menarik dan efektif itu ya gimana cara seorang guru itu menemukan apa ya, celah atau teknik mungkin dengan melihat background siswa, background keluarga juga bisa. Jadi background keluarga sharing bisa, terus background dari kemampuan sama terutama dari minat siswa itu sendiri sangat berpengaruh. Meskipun mereka punya gaya belajar visual, kinestetik, auditori, tapi kalau dari minat itu belum minat ya. Kalau istilahnya kalau orang nggak mau dengar, kita kasih omongan apapun ya nggak. Baik, terima kasih banyak Bapak untuk waktu yang sudah diluangkan atas pertanyaan-pertanyaan kami. Saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih banyak Bapak atas jawaban-jawabannya, sangat berkesan sekali podcast kita hari ini. Baiklah teman-teman, saya rasa cukup. Terima kasih banyak untuk yang menonton. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Terima kasih Pak.